Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tema kali ini adalah kapan audiovisual sebagai arsip atau dianggap sebagai arsip. Dan ini coba kita melacak sejarahnya itu seperti apa, ya. Jadi informasi yang terekam dalam audiovisual itu dianggap sebagai arsip, ya. Audiovisual itu terdiri dari tiga, yaitu still image atau foto, sound recording, rekaman suara, dan moving image, yaitu gambar bergerak atau film. Nah, coba kita lacak ini bagaimana, kapan audiovisual itu dianggap sebagai arsip. Ya, ini bagian pertama. Jadi audiovisual di library, di perpustakaan itu juga disimpan di sana, ya, yaitu terutama yang ini ya, recording, video, dan picture. Ya, picture ini foto, ya, still image atau foto. Ini ya, ini digunakan untuk layanan publik. Nah, sementara di museum audiovisual ya, yang bagian ini digunakan untuk tujuan display, ya. Display itu pameran. Jadi audiovisual di lingkungan museum itu digunakan untuk pameran. Sedangkan audiovisual dalam bentuk rekaman suara, gambar maupun video ini yang di perpustakaan ini digunakan untuk layanan publik. Jadi dalam konteks ini di kedua lembaga layanan publik ini, audiovisual itu belum dimasukkan sebagai arsip. Lalu kapan audiovisual itu dianggap sebagai arsip? Coba kita lihat. Nah, jadi selama ini, sekitar tahun 60-an, 70-an, itu justru organisasi-organisasi NGO, ya, non-government organization, jadi seperti LSM itu, ini sudah memperlakukan audiovisual atau arsip audiovisual itu sebagai bahan arsip. Nah, contohnya ini. Jadi Federation International des Archives du Film, jadi film, ya, ini organisasi FIAF ini yang bergerak dalam film. Ini sudah memperlakukan film-film itu sebagai arsip, dan justru di sini FIAF pada tahun 70-an itu sudah mempunyai 70 anggota. Ya, ini. Kemudian ada lagi FIAT, Federation International des Archives de la Television. Jadi organisasi yang bergerak di bidang audiovisual, terutama televisi. Ya, ini juga sudah menganggap produk-produk di broadcasting di televisi tersebut dianggap sebagai arsip audiovisual, dan FIAT ini sudah mempunyai 50 anggota. Ada lagi ini, International Association of Sound Archive. Jadi ini IASA ini, ya, satu organisasi internasional yang bergerak di bidang rekaman suara, ya. Jadi masih termasuk audiovisual, itu sudah menganggap rekaman suara itu merupakan arsip, dan IASA ini mempunyai 400 anggota. Ini, ya. Jadi yang pertama kali memperlakukan audiovisual atau informasi yang terekam di audiovisual itu sebagai arsip adalah ini LSM ini, ya, terutama FIAT dan IASA ini, ya. Itu. Nah, kemudian tahun 1987 ya, ini UNESCO mencatat bahwa ada ini 6.100 sound broadcasting di 197 negara. Jadi ini sangat melimpah sekali, ya, sumber audiovisual ini. Nah, kemudian ada 1.200 TV broadcasting di 139 negara. Ini tahun 1987. Nah, kemudian ada produksi film, ya. Jadi film-film itu diproduksi lebih dari di 100 negara. Jadi 100 negara ini memproduksi film, ya. Tapi di sini tidak dijelaskan jumlah produksinya berapa. Kemudian ada lagi 80 lembaga kearsipan di 80 negara pada tahun ini yang menyimpan audiovisual, tapi belum
diperlakukan sebagai arsip. Nah, coba nanti kita lacak kapan sih mengapa audiovisual itu belum dianggap sebagai arsip dan kemudian kapan itu diperlakukan sebagai arsip, ya, terutama oleh lembaga-lembaga kearsipan di 80 negara ini, ya. Nah, ternyata ada masalah-masalah, terutama masalah legislating. Jadi ini, apakah audiovisual ya itu diintegrasikan dalam lembaga arsip negara atau diri sendiri sebagai lembaga independen atau dikelola oleh instansi penciptanya. Ini mengapa muncul ini legislating seperti itu? Ada persoalan, ya, di sini satu, bahwa bahan audiovisual itu belum dianggap sebagai bahan arsip. Karena apa? Karena masih terkait dengan hak-hak intelektual, ya, serta belum dapat dijadikan alat pembuktian. Ini persoalan pertama. Kemudian persoalan yang kedua, belum ada sistem baku atau standar dalam mengelola audiovisual, baik itu dari sumber resmi, jadi audiovisual yang dihasilkan dari sumber resmi maupun dari ini sumber-sumber private atau sektor private dari perorangan. Ini yang persoalan mengapa ini sampai tahun ini ketika ini dilakukan riset, ya, ini ini dianggap belum sebagai bahan arsip. Nah, kemudian untuk memecahkan persoalan tersebut, maka tadi organisasi-organisasi yang sudah memperlakukan bahan audiovisual itu sebagai arsip, ya, kemudian yang dimotori oleh UNESCO bersama International Council on Archive ini menyelenggarakan pelatihan-pelatihan pendidikan dan pelatihan di berbagai negara, ya, untuk melakukan standarisasi. Nah, akhirnya disepakati standarisasi untuk pengelolaan, ya, audiovisual atau kemudian disebut arsip audiovisual, yaitu terdiri ini, ya, pertama ada standar metode deposit dan koleksi. Jadi ada standar untuk akuisisi arsip-arsip dan audiovisual ini, ya. Kemudian juga masalah administrasi. Jadi masalah tadi, ya, perlu tidak arsip audiovisual itu disimpan oleh penciptanya sendiri atau disimpan oleh lembaga kearsipan atau oleh lembaga yang lain. Nah, maka perlu disepakati dari aspek administrasinya, yaitu diselenggarakan dengan cara bisa desentralisasi atau sentralisasi, ya. Artinya kalau desentralisasi ini bisa saja lembaga kearsipan dengan perusahaan-perusahaan yang memproduksi audiovisual itu bekerja sama untuk melakukan penyelamatan, ya, arsip audiovisual, atau bisa sentralisasi. Jadi di sini dimaknai bahwa perusahaan-perusahaan yang memproduksi audiovisual itu bisa mendirikan institusi sendiri yang mengelola arsip audiovisual ini, ya. Kemudian juga diatur mengenai hubungan antara produksi maksudnya yang memproduksi audiovisual, arsip audiovisual, dan deposit maksudnya yang menyimpan arsip audiovisual. Nah, yang menyimpan arsip audiovisual itu bisa lembaga arsip negara, lembaga arsip swasta, lembaga arsip komunitas, dan lain-lain. Jadi diatur hubungan antara ini yang memproduksi arsip audiovisual dengan lembaga penyimpannya, karena sebagian besar arsip audiovisual itu ada hak intelektual, hak cipta, ya, dari produk-produk arsip audiovisual. Nah, kemudian di sini juga dirumuskan, dibuat standarisasi bahwa arsip audiovisual itu sebagai dokumen sejarah dan juga sebagai karya seni, ya, ini. Nah, kemudian yang berikutnya itu diatur mengenai legalitas
arsip audiovisual ya. Ini kemudian yang berikutnya lagi yaitu diatur juga bagaimana akses dan penggunaan arsip audio video visual. Nah, yang berikutnya lagi jadi diatur juga bagaimana cara mengindeks atau bagaimana cara mendeskripsi bahan-bahan arsip audio visual tersebut. Nah, kemudian yang terakhir disepakati bagaimana menangani arsip audio visual ya, terutama yang mempunyai nilai sejarah tinggi, kemudian bagaimana melakukan konservasi, preservasi, dan juga bagaimana melakukan perawatan arsip audio visual. Jadi kalau melihat ini ya, riwayat singkat ini, maka bahan-bahan audio visual itu baru dianggap sebagai arsip sekitar tahun 80-an sampai tahun 90-an. Jadi sebelum itu tahun 70-an ya informasi yang terekam di audiovisual itu dianggap arsip oleh tadi organisasi-organisasi non government tadi ya, seperti FIAP, dan IASA. Ini tahun 70-an sudah menganggap informasi yang terekam di audiovisual itu dianggap sebagai arsip. Tapi masing-masing ini mengelolanya dengan cara mereka sendiri karena belum ada standar. Nah, kemudian sekitar tahun 80-90-an standar itu ya yang disepakati bersama ya, yang dimotori oleh International Council on Archive, UNESCO, FIAP, dan IASA ini merumuskan standar ya tentang pengelolaan arsip audiovisual, mulai dari metode deposit sampai penanganan, konservasi, dan perawatan arsip audiovisual.